yang wajib untuk kita imani, kita yakini adanya, kita yakini akan terjadinya, yaitu hari akhir. Hari akhir. Hari akhir atau yang dimaksud di sini adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Jadi disebut dengan al-yaumul akhir dan juga disebut dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Kita wajib meyakini bahwa hari akhir itu akan ada. Kita wajib meyakini bahwa hari kiamat itu akan ada. Karena adanya hari kiamat itu sudah dinas di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan juga umat Islam telah berijma, telah berkonsensus, telah bersepakat tentang adanya hari kiamat. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fasayyi'atu 'indahu bil misli wal hasanatu dhu'ifat bil fadli wa bijtinabin lil kabair tufaru saghairan wajal wudu yukaffiru wal yaumul akhir thumma haulul mawqifi haqqun fa khafif ya rahimu was'ifi wa wajibun akhdul ibadi suhufa kama minal qur'ani nasan urifa wa mithlu hadzal waznu wal mizanu fatuzanul kutbu awil ayanu kada siratu fal ibadu mukhtalif mururuhum fasalimun wa muntalif wal arsyu wal kursiyyu thumma al qalamu wal katibun al-lawhu kullun hikamu la li'tiyajin wa bihal imanu yajib alaika ayyuhal insanu wan naru haqqun ujidat kal jannati fala tamil li jahidin dhi jinnati daru khuludin li sa'idi wa syaqi mu'adzabun muna'amun mahma baqi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa mengawali hari ini dengan sebuah bentuk ketaatan yang di antara yang termulia, yaitu hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan dan senantiasa menetapkan taufiknya untuk kita sehingga kita bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wal yawmul akhir thumma hawlul mawqifi haqqun fakhaffif ya rahimu wa as'ifi. Wal yawmul akhir lan dina akhir. Thumma hawlul mawqifi nuli dahsyate mauqif kiamat, tahapan kiamat iku haqqun hak. Fakhaffif mongko muga ngringanaken sapa panjenengan ya rahimu, zat kang akeh rahmate maring wong mukmin, wa as'ifi lan muga nulung sapa panjenengan ing kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, di antara perkara yang wajib untuk kita imani, kita yakini adanya, kita yakini akan terjadinya, yaitu hari akhir. Hari akhir. Hari akhir atau yang dimaksud di sini adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Jadi disebut dengan al-yaumul akhir dan juga disebut dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Kita wajib meyakini bahwa hari akhir itu akan ada. Kita wajib meyakini bahwa hari kiamat itu akan ada. Karena adanya hari kiamat itu sudah dinas di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan juga umat Islam telah berijma, telah berkonsensus, telah bersepakat tentang adanya hari kiamat. Sehingga tidak boleh ada seorang pun di antara orang mukmin yang kemudian mengingkari adanya hari kiamat. Orang yang mengingkari adanya kiamat, maka dia bukan mukmin. Karena adanya hari kiamat sudah ada nasnya dalam Al-Quran, sudah ada nasnya dalam hadis, dan sudah ada ijma yang telah tegak tentang masalah adanya hari kiamat. Adapun di dalam Al-Quran, ayat yang menjelaskan tentang adanya hari kiamat, di antaranya adalah dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berimanlah kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Quran, dan berimanlah juga kepada kitab yang telah diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Quran. Wa may yakfur billahi, barang siapa yang kufur dengan Allah, tidak beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan dia tidak beriman juga dengan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka benar-benar dia telah tersesat. Nah, di sini beriman, al-iman bil yaumil akhir merupakan salah satu
perkara yang wajib diimani. Bahkan ini termasuk a'zamu umuril iman, yaitu perkara keimanan yang paling agung, yang wajib untuk kita imani. Artinya perkara yang wajib kita imani di antaranya adalah adanya hari akhir. Seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang masalah iman. Beliau menjawab bahwa iman itu apabila kamu beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari kiamat, di antaranya wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya. 6 perkara yang wajib diimani, yang para ulama menyebutnya dengan a'zamu umuril iman. Meskipun yang wajib kita imani itu bukan hanya 6, tetapi sangat banyak, dan kita sudah sebutkan dalam kitab ini banyak sekali perkara yang wajib untuk kita imani. Kewajiban diimaninya itu yang kita bahas belakangan ini adalah karena sam'iyat, yaitu perkara-perkara ini ada nasnya di dalam Al-Quran, hadis maupun ijma'. Atau perkara-perkara ini sudah dikhabarkan tentang adanya oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita wajib untuk mempercayai tentang adanya. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang adanya hari kiamat. Selain yang tadi kita sebutkan hadis Jibril yang sering kita sampaikan, ada juga hadis yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut aw liyasmut." Dalam satu riwayat. Dalam satu hadis ini disebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia tidak menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Secara beruntun di sini disebutkan dalam hadis tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Artinya adanya hari akhir ini wajib untuk diimani oleh setiap oleh setiap muslim. Tidak boleh seseorang mengingkari adanya hari akhir. Dan yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari kiamat. Hari kiamat itu berlangsung mulai dari khurujul mauta minal kubur atau minal ba'athi. Hari akhir itu dimulai dari al-ba'ath, khurujul mauta min kuburihim, keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya, sampai ahlul jannah, penduduk surga masuk ke dalam surga, dan ahlun nar, penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Masa itu yang disebut dengan yaumul qiyamah, yaitu diawali dari al-ba'thu, keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya, sampai pada orang-orang mukmin ahlul jannah, sangat lama sekali, yaitu masa 50.000 tahun.
Nah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu khamsuna alf sanah. Pada suatu hari, yang dimaksud adalah hari kiamat, yang ukurannya itu adalah 50.000 tahun. Bayangkan 50.000 tahun. Waktu yang sangat lama sekali jika kita bandingkan dengan kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup di dunia ini hanya puluhan tahun. Sebagian sampai 100 tahun, itu pun sudah sangat jarang. Mungkin 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun, bahkan sebagian orang hanya 30 tahun, 20 tahun sudah meninggalkan dunia ini. Waktunya di dunia hanya sebentar saja. Tetapi seseorang hidup melalui proses yaumul qiyamah itu selama 50.000 tahun. Bukan 50 tahun, tetapi 50.000 tahun. Waktu yang sangat lama sekali. Di sana pada hari kiamat, setiap orang akan melewati 50 mauqif. Mauqif itu tahapan-tahapan kiamat. Seperti misalnya hasyr, kemudian al-hisab, al-mizan, itu namanya mauqif. Setiap orang akan dia menempuh 50 mauqif yang harus dilewati, 50 tahapan kiamat yang harus dilewati, yang masing-masing mauqif, masing-masing tahapan itu membutuhkan waktu selama 1000 tahun. Berarti 1000 kali 50, masa seluruhnya adalah 50.000 tahun. Luar biasa, sebuah waktu yang sangat lama sekali yang harus dilalui oleh setiap orang sebelum surga dan sebelum neraka. Hari kiamat ini sebelum dia sampai penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, masa tersebut lamanya sampai 50.000 tahun dengan berapa? Dengan 50 mauqif, masing-masing mauqif 1000 tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang mukmin yang bertakwa, masa 50.000 tahun, masa yang terasa cepat. Terasa cepat bagi mereka. Kenapa? Karena tidak ada kesedihan bagi orang mukmin yang bertakwa. Bagi para nabi, para aulia, orang-orang mukmin yang bertakwa, waktu berlalu seperti cepat. Bahkan disebutkan lebih ringan dari melaksanakan satu kali sholat wajib. Kalau kita sholat wajib berapa lama? Paling lama 5 menit. Sebagian besar kita paling lama 5 menit. Ada yang nggak sampai 5 menit. 5 menit itu kalau jamaah 5 menit. Kalau kita sholat sendirian kadang 3 menit, kadang 2 menit sudah selesai. Artinya bagi orang mukmin yang bertakwa, waktu 50.000 tahun itu terasa lebih ringan dari melaksanakan satu kali sholat wajib. Artinya ringan sekali. Kenapa? Karena tidak ada kesedihan, tidak ada kebingungan, tidak ada ketakutan bagi mereka, sehingga waktu yang lama menjadi terasa cepat. Berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir, waktu 50.000 tahun itu terasa sangat lama. Bahkan lebih lama dari waktu yang sebenarnya. Karena apa? Karena dalam hati mereka penuh dengan kesedihan, kesusahan, ketakutan. Bahkan mereka diazab di dalam pada hari kiamat itu mereka sudah diazab.
Bukankah kemarin sudah kita katakan bahwa as-sawab wal azab itu akan diberikan nanti pada hari kiamat. Nah, termasuk dalam proses kiamat menuju surga dan neraka, sebagian orang sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala fil mawaqif, dalam mauqif ini, mawaqif al-qiyamah. Mereka diazab di sana sehingga waktu itu sangat lama sekali bagi mereka dan mereka akan tersiksa. Ya, perbandingannya kita. Kalau kita misalnya di pondok pesantren itu senang, enjoy misalnya, nggak ada masalah, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, nggak ada galau, maka waktu akan berjalan sangat cepat. Berlalu begitu saja. Waktu tiba-tiba sudah setahun, tiba-tiba sudah 2 tahun, tiba-tiba sudah tamat, selesai belajarnya. Tetapi kalau anak pondok misalnya nggak kerasan, hatinya penuh dengan susah, sedih, takut dan sebagainya, maka 1 hari pun terasa 1 tahun. Dia ingin cepat-cepat pulang dan seterusnya, karena suasana hatinya yang tidak menyenangkan. Pada hari kiamat pendekatannya seperti itu. Bagi orang-orang mukmin, hatinya penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesenangan. Pahala Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepadanya. Dia memetik, memanen amal soleh yang dilakukannya ketika di dunia, sehingga ketika dia melewati masa hari kiamat 50.000 tahun, terasa lebih ringan dari melaksanakan sholat wajib 1 kali. Sementara mereka orang-orang kafir dan sebagian orang-orang mukmin pelaku dosa besar, mereka sangat berat, hari kiamat sangat berat, sehingga di sini dikatakan muallif rahimahullahu taala mengatakan summa haulul mauqif. Kita juga wajib meyakini adanya haulul mauqif. Haul itu apa? Haul itu kedahsyatan proses kiamat ini, beratnya proses kiamat ini. Kita juga wajib meyakini adanya itu. Kenapa? Ya karena sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa hari kiamat itu bukan hari-hari seperti di dunia ini yang relatif ringan, meskipun bagi sebagian orang berat juga, sehingga ada sampai yang bunuh diri, sudah nggak tahan lagi hidup di dunia ini. Dia melakukan itu karena apa? Nggak enak bagi dia hidup di dunia ini. Bagi sebagian orang enak sekali, pengen hidup selamanya di dunia ini. Tetapi tidak bisa. Tidak bisa. Sementara pada hari kiamat nanti waktunya begitu sangat lama, manusia nggak akan bisa mati di sana. Manusia sudah akan hidup selamanya. Baik itu orang yang penuh dengan kenikmatan maupun dengan azab, mereka akan hidup selama-lamanya. Maka hari kiamat yang sangat panjang itu bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang sebagian orang mukmin pelaku dosa besar adalah hari-hari yang sangat-sangat berat bagi mereka. Kayak mereka sudah nggak mampu untuk menahan dari beratnya hari-hari mereka dalam proses kiamat ini. Kalau mereka bisa lepas, maka mereka akan melepaskan diri. Bahkan orang-orang kafir saking tidak kuatnya dengan dengan dahsyatnya hari kiamat, sampai dikatakan dalam sebuah hadis, mereka mengatakan, ya Allah, arihni walau ilan nar. Wah, ya Allah, istirahatkanlah aku dari panasnya terik matahari pada mauqif ini, meskipun engkau lemparkan aku ke dalam neraka. Saking gak kuatnya, sudah capek, sudah gak tahan dengan beratnya
proses kiamat yang begitu lama, yang penuh dengan azab, siksaan bagi mereka. Meskipun itu belum seberapa jika dibandingkan dengan azabu jahannam, dengan azab neraka yang akan lebih pedih dari azab yang diberikan, yang ditimpakan kepada mereka pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran tadi kita mengatakan wajib kita mengimani adanya haulul mauqif, karena disebutkan ada dalam Al-Quran. Di antara ayat yang menjelaskan tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Hajj, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ini ayat yang sering dibaca dalam khutbah Jumat. Nah, yang mengingatkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Goncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat agung, yang sangat besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kalian akan menyaksikan, seandainya pada saat itu ada, ini andaikan di saat itu ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, maka ibu itu akan lalai dengan anak yang disusuinya. Dia lupa bahwa dia sedang menyusui, saking dahsyatnya, saking beratnya hari itu, sehingga seorang ibu lupa dengan anak yang disusuinya. Ditinggalkan begitu saja, tidak dihiraukan karena dia mengalami proses kiamat yang begitu sangat menyiksa mereka. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Seandainya ada perempuan yang sedang hamil pada saat itu, seandainya ada, tapi ini nggak ada. Ini untuk menggambarkan apa? Menggambarkan dahsyatnya hari kiamat. Kalau yang menyusui jelas nggak ada hari kiamat, dia sudah meninggal dan sudah dibangkitkan. Nah, nggak ada orang menyusui. Tapi seandainya ada seorang ibu menyusui bayinya, maka ibunya akan melupakan anak yang disusuinya karena kedahsyatan hari kiamat. Seandainya ada ibu yang sedang hamil, maka akan gugur kehamilannya, akan keguguran dia karena dahsyatnya hari kiamat itu. Wa taran nasa sukara, dan kamu akan melihat manusia itu seperti orang yang mabuk. Bukan sekedar sempoyongan badannya enggak, tetapi akalnya itu bingung. Orang yang mabuk itu otaknya kan bingung, kayak nggak bisa fokus, nggak bisa pokoknya serba dia kebingungan karena mengalami beratnya hari kiamat itu. Wa ma hum bisukara, padahal mereka itu bukan orang yang mabuk karena minum khamr, tidak, tetapi mereka kebingungan otaknya, bingung akalnya karena beratnya hari kiamat. Walakinna azaballahi syadid. Tetapi azab Allah itu berat. Ini bagi siapa? Orang-orang yang kafir dan orang-orang kafir dan sebagian dari usatil muslimin,
orang-orang yang melakukan maksiat dari kalangan umat Islam. Tetapi orang-orang Islam, pelaku maksiat, pelaku dosa besar, meskipun mereka mengalami hal yang berat pada hari kiamat, tetapi kondisi mereka masih lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan orang-orang yang kafir. Orang kafir sungguh sangat berat keadaan ketika itu, sampai tadi kita katakan sebuah riwayat saking gak kuatnya mereka kemudian mengatakan arihni walau ilan nar, istirahatkan kami, meskipun kami istirahatkan kami dari beratnya siksaan dalam mawaqif al-qiyamah ini, meskipun engkau lemparkan aku ke neraka. Padahal azab di neraka jauh lebih berat, tetapi saking gak kuatnya sampai dia mengatakan hal yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaannya akan berbeda dengan orang yang bertakwa. Kiamat memang lama, tetapi proses kiamat bisa dilalui oleh orang-orang yang bertakwa dengan mudah. Karena di saat ketika itu matahari didekatkan, panasnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ini matahari panas, ketika siang hari kita itu sudah terasa kepanasan. Apalagi di daerah-daerah tertentu panasnya lebih dari daerah yang lain. Di Timur Tengah sana kalau sedang panas lebih panas daripada di sini. Tetapi pada hari kiamat panasnya terik matahari itu dilipat gandakan oleh Allah. Matahari didekatkan sehingga manusia itu merasa sangat panas sekali. Saking panasnya mereka kemudian mengeluarkan keringat. Disebutkan di dalam hadis sesuai dengan amalnya masing-masing ketika di dunia. Disebutkan dalam hadis sebagian mereka ada yang keringatnya bercucuran sampai setelapak kakinya, sampai ke mata kakinya. Ada yang sampai ke betisnya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke bahunya, ada yang sampai ke tengah mulutnya, sehingga dia sulit untuk bernafas karena tenggelam oleh air keringatnya sendiri. Dan keringatnya ketika pada hari kiamat itu dia hanya mengitari tubuhnya saja, tidak melebar kemana-mana, enggak. Tetapi ibaratnya seperti ada di dalam gelas. Seseorang ada di dalam gelas, kemudian air keringatnya itu hanya mengitari badan orang tersebut. Sebagian sampai tenggelam dengan air keringatnya sendiri, saking panasnya terik matahari ketika itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini bagian dari haulu al-mauqif. Ini bagian dari kedahsyatan dari hari kiamat yang wajib kita imani. Ketika itu seluruh manusia, maksudnya manusia mereka yang orang-orang mukmin dan orang ahlul kabair, sebagian mereka dan juga orang-orang kafir, mereka betul-betul bingung. Tadi dikatakan mereka betul-betul bingung apa yang harus mereka lakukan. Mereka bingung. Sehingga mereka ramai-ramai datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Minta tolong kepada Nabi Adam. Namanya istighatsah. Istaghatsu bi Adam. Mereka istaghatsu bi Adam. Mereka istighasah dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan ini adalah dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah bolehnya istighasah bi ghairillah. Istighasah dengan selain Allah. Manusia yang enggak tahan dengan kondisi mauqifil qiyamah,
Mereka datang ramai-ramai kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta tolong kepada Nabi Adam agar Nabi Adam berdoa kepada Allah, meminta dilepaskannya mereka dari panasnya terik matahari pada hari kiamat. Tapi Nabi Adam mengatakan, saya nggak bisa. Bukan saya orang yang berhak untuk memberikan syafaat itu, melepaskan kalian dari panasnya terik matahari. Datanglah kepada Nuh. Maka seluruh manusia maksudnya orang-orang mukmin, para pelaku dosa besar, orang kafir jelas mereka nggak mendapatkan syafaat, datang kepada Nabi Nuh, meminta kepada Nabi Nuh alaihissalam, beristighatsah dengan Nabi Nuh alaihissalam agar Nabi Nuh berdoa kepada Allah, meminta agar dilepaskan mereka dari siksa panasnya terik matahari. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, bukan saya yang berhak untuk memberikan syafaat itu. Datanglah kepada Ibrahim. Maka mereka pun kemudian berlarian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sudah kacau, keadaannya sudah sangat kacau, bingung. Kondisinya mereka sudah nggak tahan dengan keadaan yang seperti itu. Bukan sehari. Kita kalau panas matahari, panas sehari saja, bagaimana gerahnya, bagaimana kita nggak tahannya. Ini ribuan tahun kondisinya seperti itu. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Nabi Ibrahim juga nggak bisa menolong. Kemudian datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga nggak bisa menolong. Kemudian datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa juga tidak bisa menolong. Sampai kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, lepaskanlah mereka dari azab panasnya terik matahari. Kemudian mereka dilepaskan. Syafaat ini namanya asy-syafa'ah al-uzma. Asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung, yang paling besar. Kenapa disebut dengan asy-syafa'ah al-uzma? Karena syafaat ini pertama hanya diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak oleh para nabi yang lainnya. Tidak oleh para malaikat, tidak oleh para aulia, tetapi hanya bisa diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, syafaat ini bukan dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad. Syafaat ini diberikan untuk seluruh umat. Artinya kalau kita bilang syafaat itu untuk siapa? Orang mukmin pelaku dosa besar. Maka syafaat ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk orang-orang Islam ahlul kabair dari umat Nabi Muhammad, tetapi juga untuk umatnya Nabi Adam, untuk umatnya Nabi Nuh, untuk umatnya Nabi Musa, untuk umatnya Nabi Isa, untuk umatnya Nabi Ibrahim, dan umatnya nabi-nabi sebelumnya yang mereka adalah orang muslim pelaku dosa besar. Mereka akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cakupan syafaat ini bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad, tetapi untuk seluruh umat, sehingga syafaat ini disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Kondisi memang sedang kacau hari kiamat itu bagi mereka sebagian orang-orang mukmin pelaku dosa besar, apalagi orang-orang kafir yang keadaannya lebih parah. Bahkan orang kafir udah nggak bisa lagi minta syafaat kepada siapapun, nggak bisa. Karena syafaat hanya diberikan kepada orang mukmin. Wala yashfa'una illa liman irtada.
Mereka memberi syafaat, tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Sementara orang kafir, gak ada jalan lain kecuali mereka harus mengalami nasib beratnya hari kiamat selama 50.000 tahun. Setelah itu mereka akan dilempar ke neraka dan diazab dengan yang lebih pedih. Selama-lamanya tidak akan keluar mereka dari neraka, abadi di dalamnya selama-lamanya, bahkan tidak sedetik pun mereka diringankan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah, semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab pada hari kiamat dan di neraka jahanam. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya kiamat ini dirasakan tidak berat bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa, seperti yang tadi telah kita jelaskan, orang-orang mukmin tertentu mereka mendapatkan naungan dari naungan arsy, sehingga panasnya terik matahari yang ada ketika itu tidak menjadikan mereka kepanasan. Kenapa? Karena mereka mendapatkan naungan arsy dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis ada 7 orang. 7 orang yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan arsy Allah. Sab'atun yadhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhillihi. Artinya fi dhillil arsy. Ada 7 orang yang nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaunginya dengan naungan arsy. Bagaimana naungan arsy? Tentu menjadikan mereka tidak kepanasan. Kalau kita bernaung di bawah pohon di waktu panas akan terasa enak, akan terasa nikmat. Bagaimana seseorang nanti di saat sangat panas, tetapi mereka mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 7 dalam hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang sering disampaikan oleh para da'i, para mubaligh tentang 7 orang ini. Yang hendaknya kita kalau bisa menjadi 7-7-nya, kalau tidak bisa maka kita adalah salah satu dari 7 itu. Yang pertama adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Sedikit sekali pemimpin yang adil. Karena beratnya menjadi seorang pemimpin yang adil, sehingga pahalanya yaitu nanti di akhirat dia akan dinaungi dengan arsy Allah. Kemudian yang kedua adalah syabun nasya'a. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ini juga sedikit. Pemuda itu rata-rata kebanyakan mereka tumbuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Kebanyakan seperti itu. Kenapa? Karena masih muda. Masih muda itu merasa bahwa dia masih jauh dari kematian. Merasa. Seorang muda itu banyak yang dia merasa bahwa karena masih jauh dari kematian, ya sekarang kita gunakan untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang. Seorang pemuda masih kuat-kuatnya, syahwatnya, nafsunya, sehingga sering anak-anak muda itu menghabiskan waktu mudanya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada seorang pemuda kemudian dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian anak-anak muda, masih muda-muda sudah belajar ilmu agama,
sholat 5 waktunya tertib misalnya, dengan berjamaah lagi, baca wirid, baca Al-Quran, penuh hari-harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah termasuk ini orang yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat teman-teman kalian di rumah hari-harinya diisi dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tetapi kalian ada di sini belajar ilmu agama. Di saat mereka tidak peduli dengan maghrib, isya, subuh apalagi, tetapi kalian bangun pagi-pagi menjalankan sholat subuh, sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya. Sementara mereka, teman-teman kalian, di antara teman-teman kalian yang ada di rumah, mereka bangun jam 7, kadang jam 8. Waktu subuh sudah lewat, dia baru bangun. Matahari sudah terbit, dia bangun dan tidak merasa berdosa. Padahal itu adalah bagian dari dosa besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga termasuk yang ini. Syabun nasha'a fi ibadatillah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah warajulun dzakarallaha fi khala'in fafadat ainahu. Orang laki-laki, maksudnya juga perempuan. Cuman di sini disebut rajulun. Tapi bukan khusus untuk laki-laki sebenarnya, tetapi juga untuk perempuan. Maka kita terjemah dan orang gitu aja. Baik itu laki-laki maupun perempuan yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, di waktu malam hari nggak ada orang, kemudian meneteslah air matanya dari matanya, ya jelas dari matanya, menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini banyak atau langka? Langka. Orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah ketika berzikir dalam kesendiriannya. Dia muhasabah terhadap dirinya, mengingat dosa-dosanya yang banyak. Dia bertaubat, menangis karena takut kepada Allah. Orangnya sedikit. Tetapi orang yang kaya seperti ini, yang bisa seperti ini, dia akan mendapatkan naungan arsy nanti pada hari kiamat. Menangis bukan sesuatu yang mudah. Kalau menangis karena susah, banyak. Contohnya banyak apa? Orangnya banyak. Kenapa kamu menangis? Karena saya nggak punya uang. Kenapa kamu menangis? Karena saya sakit. Kenapa kamu menangis? Karena saya rindu orang tua. Banyak yang kayak begitu. Tetapi kenapa kamu menangis? Karena takut kepada Allah. Orangnya sedikit. Kalau ada orang yang seperti itu, hatinya lembut sehingga dia mudah untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meneteskan air matanya di saat itu, maka dia ada janji untuk mendapatkan naungan arsy di saat terik matahari sangat panas di mauqifil qiyamah. Kemudian yang berikutnya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya itu digantungkan di masjid. Bukan hatinya dilepas terus digantung di masjid, enggak. Tetapi dia senantiasa hatinya rindu dengan masjid. Masjid adalah tempat untuk beribadah kepada Allah. Baitullah, tempat yang dimuliakan, yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Senantiasa merindukan untuk senantiasa di masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu i'tikaf, sholat, belajar ilmu agama dan sebagainya di dalam masjid. Kemudian warajulani tahabba fillahi. Kemudian dua laki-laki, juga bisa dua
dua perempuan yang saling mencintai karena Allah. Nah, ini juga bisa kita praktekkan, bisa kita menjadi bagian dari ini. Semuanya bisa kita, yaitu jika ada sesama kita saling mencintai karena Allah. Maksudnya di sini bukan laki-laki dengan perempuan, tetapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saling mencintai karena Allah? Tidak ada hasad di dalam hatinya, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian. Yang ada adalah menginginkan kebaikan satu dengan yang lainnya. Apabila kamu mencintai teman kamu sesama muslim karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan menasihatinya. Kamu akan menasihatinya dengan cara yang baik, yang membuat dia menerima nasihat dia. Dan kamu jika mencintai saudara kamu sesama muslim, jika dinasihati, maka kamu akan menerimanya dengan rendah hati. Itu namanya saling mencintai karena Allah, karena masing-masing menginginkan kebaikan untuk temannya. Bukan orang yang saling mencintai karena Allah adalah orang yang senantiasa memuji temannya. Kamu cantik, kamu pintar, kamu hebat. Bukan yang seperti itu. Tetapi dia menjerumuskan temannya. Temannya nggak sholat, dibiarkan, didukung. Temannya nggak murajaah, nggak belajar, didukung. Bagus misalnya. Ini namanya apa? Ini bukan orang yang saling mencintai karena Allah. Orang yang mencintai karena Allah, tentu dia akan mengajak temannya dalam kebaikan. Tidak ingin temannya bodoh terhadap ilmu agama. Tidak ingin temannya nanti gagal dalam ujian. Tidak ingin temannya nanti celaka di akhirat. Tidak ingin temannya nanti menjadi orang yang nanti akan sesat, yang akan menyimpang dari kebenaran dan seterusnya. Kalau ini diuraikan maka akan sangat panjang. Bagaimana ciri-ciri orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kita singkat, atau belum terakhir, ini masih yang keenam, yaitu warajulun ta'athum ra'atun dzata mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah. Ini juga sulit ini. Sulit. Karena sulit itulah maka pahalanya sangat besar. Seorang laki-laki diajak oleh seorang perempuan yang cantik, sudah cantik, dia memiliki sudah komplit lah, cantik, kaya, kemudian punya pangkat, kemudian dia diajak berzina oleh perempuan itu. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini luar biasa. Ini orang yang luar biasa. Karena ya sedikit orang yang mampu. Kalau yang ngajak perempuan yang jelek, kamu bisa menolaknya. Nggak mau, saya nggak mau, bisa. Ini yang ngajaknya adalah perempuan yang cantik. Sudah cantik, bukan sekedar cantik, dia juga keluarganya baik-baik, kemudian memiliki kedudukan, dia memiliki pokoknya kelebihan, memiliki kelebihan yang mendekati kayak sempurna, tetapi nggak sempurna tentu saja. Kemudian dia mengajak berzina, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika didesak oleh Imra'atul Aziz untuk berzina, beliau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak ajakan itu meskipun kesempatan itu ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah seorang laki-laki tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Yaitu seorang laki-laki yang bersedekah kemudian dia merahasiakannya
Sehingga seakan-akan tangan kirinya itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Artinya dia betul-betul merahasiakan sedekah yang dibuatnya. Ditulisi yang berinfak hamba Allah misalnya, biar orang tidak tahu. Tapi kalau diberitahu, kamu tahu nggak siapa hamba Allah itu? Itu saya itu. Itu namanya apa? Memberitahu, nggak jadi seperti ini. Karena ada orang yang menulis hamba Allah, tetapi justru untuk riya. Saya beritahu ya, hamba Allah itu yang nyumbang 10 juta itu saya. Hanya kamu yang saya beritahu. Ternyata yang lain juga dibilang begitu. Hanya kamu yang saya beritahu. Akhirnya semua orang menjadi tahu. Ini bukan masuk di sini. Artinya yang ikhlas, yang dimaksud adalah orang yang bersedekah ikhlas lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Di akhir mu'alif mengatakan fakhaffif ya rahim was'ifi, ya Allah ringankanlah kedahsyatan kiamat bagi kita nanti pada hari kiamat. Semoga Allah menolong kita nanti pada hari kiamat, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dan keselamatan dalam proses kiamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.